Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabbul Alamin, Rabb, pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur alam semesta ini. Dan dengannya kita memohon pertolongan dalam semua urusan, baik urusan agama atau urusan dunia. Karena tidak ada yang mudah kecuali yang Allah mudahkan. Dan yang sulit, Allah bisa menjadikannya mudah kalau Allah berkehendak. Allahumma salli wa sallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat, salam dan berkahmu senantiasa kau curahkan untuk hamba yang kau utus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, untuk orang-orang yang meniti jalan beliau kelak sampai hari pembalasan. Amma ba'd. Hari ini tepatnya hari Kamis tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriah, kita kembali mengkaji demi mendekatkan diri kepada Ilahi. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang Allah Jalla Jalaluh. Karena tak kenal maka tak sayang. Banyak umat Islam yang mereka hanya membawa KTP Islam, tapi mereka tidak mengerti apa itu Islam. Banyak mereka yang memanggil Allah, tapi mereka juga tidak kenal siapa sebenarnya Allah. Sehingga tidak sedikit ritual-ritual, ibadah-ibadah yang seharusnya hanya diperuntukkan Allah, ternyata mereka selewengkan kepada selain Allah. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya. Allah mengenalkan dirinya lewat sifat-sifatnya. Allah mengenalkan dirinya lewat tanda-tanda kebesaran Allah, lewat ciptaannya. Tapi ada sebagian orang yang tidak mau kenal. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bahwasanya kita berusaha untuk mengenal Allah Jalla Jalaluh lewat nama-namanya. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Kita sudah mempelajari beberapa nama Allah pada pertemuan yang sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang nama Allah As-Sami', Al-Basir dan Al-Alim. As-Sami' yang artinya Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Dan Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Tiga nama ini sering Allah sebutkan Sami' bersama Basir, Sami' bersama Alim, menunjukkan bahwasanya ada hubungan yang kuat antara tiga nama ini. Berkaitan dengan nama As-Sami', Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim kurang lebih sebanyak 50 kali Allah menyebutkan nama Sami'. Contohnya yang di surat Al-Mujadilah ayat 1. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurukuma wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua,
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Subhanallah. Allah tutup ayat ini dengan namanya Sami' Basir. Tempat perempuan itu datang kepada Nabi SAW mengadukan gugatan terhadap suaminya. Dia mengadu kepada Allah dan Allah mendengar pembicaraan yang terjadi antara Nabi dengan dia. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika perempuan ini sedang curhat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ada di situ. Dan kita tahu rumah Nabi tidak besar. Ya sekitar 5x5 rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam posisi yang tidak jauh, Aisyah itu kadangkala dengar suaranya perempuan itu dan banyak yang dia tidak dengar. Tapi subhanallah, ternyata Allah mendengar semua itu dengan jelas. Inna wallahu yasma'u tahawur. Pendengaran Allah Jalla Jalaluhu berbeda dengan pendengaran manusia. Allah menjadikan manusia mendengar dan melihat. Coba dibuka di surat Al-Insan. Di surat Al-Insan Allah menyebutkan bahwasanya Dia menciptakan manusia faja'alnahu sami'an basira. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ada 'alal insani min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Barakallahu fiik. Pernah datang kepada waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat ditunggu. Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Barakallahu fiik. Allah sebutkan bahwasanya Allah menjadikan manusia sami'an basira. Manusia mendengar dan manusia melihat. Dan Allah menyebutkan tentang dirinya kalau Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Innallaha sami'un basir. Tapi tentunya tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran hambanya. Tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan hambanya. Suatu bukti kita tuh kadangkala ketika jauh dari suara kita tidak akan mendengar. Tapi Allah mendengar yang jauh sama dengan yang dekat. Allah mendengarkan semua suara. Allah mendengarkan semua permintaan hambanya. Dan kita tahu orang semua memiliki permintaan dan permohonan yang macam-macam. Dan semua permohonan itu Allah mendengar. Apa saja yang dipinta oleh manusia. Kita tahu entah ada berapa suara di muka bumi ini dalam 1 detik. Ada berbagai macam permintaan manusia dalam satu waktu ini kita lihat, apalagi kalau di satu tempat. Seperti ketika di Masjidil Haram, ketika di Padang Arafah, berapa orang tuh yang angkat tangan memohon kepada Allah, mereka meminta dan Allah mendengar semua itu. Dan pendengaran Allah ini terbagi menjadi 2. Para ulama menjelaskan bahwasanya pendengaran Allah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama perlu diingat bahwasanya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah menyebutkan bahwasanya tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Jadi sifat-sifat yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu kita menetapkannya karena Allah menetapkan untuk dirinya. Kita nggak boleh membuat sebuah sifat tertentu buat Allah. Sebagaimana kita tidak boleh menafikan sebuah sifat atau sebuah nama yang Allah menetapkannya. Allah Maha mendengar. Iya, Allah mendengar. Manusia mendengar. Tentunya berbeda pendengaran Allah dan pendengaran hambanya. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Kembali tadi yang kita sampaikan bahwasanya pendengaran Allah Subhanahu wa taala terhadap
Hambanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, Allah Jalla Jalaluh mendengar permintaan hambanya. Yang pertama mendengar suara, yang kedua mendengarkan permintaan hambanya. Kita lihat Allah menyebutkan umpamanya kisah Nabi Zakaria yang Nabi Zakaria berdoa di surat Ibrahim ayat 39 ya. Dia mengatakan inna rabbi la sami'ud du'a ya. Sesungguhnya Rabbku itu maha mendengar doa. Allah mengabulkan doa. Jadi mendengar itu ada mendengar yang maknanya mendengar suara, ada mendengar yang merespon dari suara yang disampaikan. Ini yang kedua. Dan Allah mendengar suara dan merespon apa yang Allah dengar dari permintaan hambanya. Ada orang yang mendengar tapi tidak merespon, gak paham dia dengan apa yang dipinta. Umpamanya ada orang nih pakai jaket ya, dia pakai jaket, lalu Anda ngomong sama dia, Mas ada kalajengking di pundakmu, gitu. Orang ini cuma diam ketawa, oh iya makasih, gitu dia. Berarti dia nggak paham dengan apa yang dia omongkan. Ketika dia paham, maka dia akan membuka jaketnya, dia akan mencari itu kalajengking, mungkin dia juga akan membunuh. Ada respon dari dirinya karena dia mendengar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merespon permintaan-permintaan hambanya. Dan kalau kita lihat setiap sholat nih, imam ketika mengatakan Sami Allahu liman hamidah, imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi hambanya yang memujinya. Allah mendengar semua suara. Tapi kenapa Allah khususkan di sini? Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Lalu kita mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, kalau kalian dengar imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, kalian langsung tuh mengatakan Allahumma rabbana lakal hamdu. Kita mengatakan, ya Allah, wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Bagimu segala pujian. Kenapa mengatakan itu? Karena Allah akan memberikan jawaban. Di riwayat lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yasma'illahu lakum. Allah akan dengar tuh yang kalian ucapkan. Allah akan mendengar, bukan masalah suara, tapi Allah akan mendengar apa yang kalian pinta. Maka di sini kita melihat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Nabi mengajarkan doa agar kita berlindung dari 4 hal. Salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Apa maksudnya doa yang tidak dengar? Allah mendengar doa, suara orang yang meminta, itu Allah dengar. Tapi kadangkala Allah tidak memberikan apa yang dipinta. Maka dikatakan Allah tidak mendengar doamu. Kenapa? Ya karena engkau makan haram ya. Karena syarat-syarat doa tidak kau penuhi. Karena kau berdoa meminta agar diputuskan silaturahim, maka Allah tidak dengar. Maka ini pun dikatakan la yusma, artinya tidak didengar. Allah mendengar suara, Allah mengabulkan doa-doa orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah, kita beriman dengan nama Allah yang agung ini, bahwasanya Allah mendengar. Di sini seorang hamba akan berhati-hati mengeluarkan sesuatu dari lisan. Ghibah yang terjadi, kalau dia tahu bahwasanya apa yang diomongkan itu didengar oleh Allah Jalla Jalaluh, dan Allah akan memberikan sanksi kepadamu, maka orang mau tidak mau akan berhenti ghibahin orang. Jangan itu. Kita kadang-kadang ngobrolin orang ya, tahu-tahu ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita langsung ubah obrolan kita.
Kita ngobrolin yang lain. Soalnya nih orang yang datang itu yang kita ghibain. Atau kita tidak ingin orang lain tahu apa yang sedang kita omongkan. Maka di sini beriman dengan nama Allah As-Sami', Allah Maha Mendengar, membuat kita tidak mudah mengucapkan ucapan kecuali setelah kita berfikir. Maka ingat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifan." Ada orang tuh yang berucap, yang ngomong dengan ucapan yang dia sepelekan, dia remehkan dampak dari apa yang dia ucapkan. Ternyata dengan ucapan itu dia masuk ke neraka jahanam selama 70 tahun. Karena Allah dengar yang kau ucapkan. Sehingga orang yang berzikir, ya, orang yang berdoa. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat pada sahabatnya, mereka berdoa dengan suara yang keras. Dalam satu perjalanan, ketika kita naik ke atas, para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, dengan suara yang keras, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, kata Nabi SAW, kalian kasihilah diri kalian. Kasihilah diri kalian. Fa innakum la tad'una asam wala ghaiba. Yang kalian seru itu bukan zat yang tuli maupun ghaib, jauh, enggak. Walakin tad'una sami'an basiran qariban. Kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar, yang maha melihat, dan dia itu dekat. Sehingga seorang ketika berdoa tidak perlu dia jerat-jerit. Tidak perlu. Karena subhanallah, kalau kita bicara mic, kadangkala ketika mic-nya itu nggak enak, kayak tadilah. Tadi anak ceramah dikatakan putus-putus, nggak kedengar, karena koneksinya mungkin kurang bagus, ya, karena mic-nya mungkin yang kurang bagus, sehingga yang di sana tidak bisa mendengar. Dan itulah pendengaran manusia, terbatas. Ketika ada sesuatu yang menghalangi, dia tidak bisa dengar. Ketika suara itu kecil, dia tidak bisa dengar. Ketika telinga dia sakit, dia tidak bisa dengar. Walillahil mathlul a'la. Tapi Allah yang tidak ada yang menyerupai dia, dia maha mendengar segala sesuatu. Sekali lagi ini membuat seorang hamba, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah mendengar. Di surat Thaha ayat 7, Allah mengatakan, wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau engkau ngomong, berbicara dengan ucapan yang keras, maka ketahuilah bahwasanya dia tuh mengetahui yang tersembunyi dan yang disembunyikan. Maka kita perlu menggunakan, kita tahu tuh 4 tingkatan menghafal Asma'ullahul Husna. Yang pertama, coba sebutkan tuh 4 tingkatan kita menghafal Asma'ul Husna. Yang bisa menghafal 99 nama akan masuk surga. Fadhali. Mana yang masih ingat? Yang pertama, menghitung dan menghafalnya. Ya. Yang kedua, menghafal dan memahami artinya. Memahami yang artinya. Ketiga, kita berdoa dengan nama-nama tersebut. Yang keempat, kita beribadah dengan nama-nama tersebut. Contoh beribadah dengan nama As-Sami' apa? Berdoa, misalnya ya Allah ya Sami. Ya, itu berdoa, enggak? Beribadah dengan nama As-Sami'. Bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita selalu mengingat bahwa Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Iya, barakallahu fiik. Nah, beribadah dengan nama Allah Sami'. Salah satu contohnya, kita mau ngomong itu mikir. Allah nih dengar nih, Allah ridho enggak? Kemudian tatkala kita punya masalah, kita beribadah, udahlah, kita minta sama Allah nih. Allah dengar tuh. Ini artinya dia.
dia meyakini dan menjadikan nama Allah As-Sami mendampingi dia dalam kehidupan itu. Makanya Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah bersama Ismail, nih dia selesai membangun Ka'bah, dia mengatakan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima dari kami ya Allah, innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Nabi Zakaria ketika minta anak, dia mengatakan qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah karuniakan bagi aku dari sisimu anak keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar doa. Maka dengan cara seperti ini kita berdoa dengan nama As-Sami dan kita beribadah dengan nama As-Sami itu. Walaupun suaranya tidak keras, kita duduk berzikir di tengah malam yang gelap gulita. Tidak ada yang mendengar suara kita, tapi Allah mendengar suara kita. Bahkan detak jantung kita. Orang kalau mau dengar detak jantung orang, itu kan harus telinganya ditaruh tuh di dadanya. Dilihat ada detak jantung. Tapi Allah dari fawqa sab'i samawat, dari atas arasnya, dia mendengar semua suara. Baik, ini berkaitan dengan nama As-Sami. Baik, kita beralih kepada nama Allah yang selanjutnya, yaitu nama Allah Al-Basir. Allah itu maha melihat. Kalau nama As-Sami itu lebih kurang 50 kali, kalau nama Al-Basir itu kira-kira 40 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran Karim. Di antaranya yang tadi sudah kita baca di surat Asy-Syura ayat 11. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kata Allah, tiada sesuatu pun yang menyerupai dia dan dia itu maha mendengar dan maha melihat. Di surat Al-Baqarah ayat 265 Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Bagaimana kita beribadah dengan nama Allah? Bahwasanya Allah maha melihat. Allah di antara yang perlu kita yakini adalah menetapkan kalau Allah memiliki penglihatan dan melihat kita. Di dalam surat At-Tur Allah mengatakan wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Engkau bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, dalam menunggu keputusan Allah. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau bi a'yunina, kamu berada dalam penglihatan kami. Dan ketika Nabi SAW menjelaskan tentang Dajjal,